Halo teman-teman, pada video ini saya akan memberitahukan teman-teman cara menggunakan aplikasi Anates V4. Sebelum kita lanjut menonton video ini, tolong tekan tombol like, subscribe, bel notifikasinya, dan share video ini jika memang video ini bermanfaat. Cara menggunakan aplikasi Anates V4. Aplikasi Anates V4 ini sangat berguna bagi seorang guru untuk mengukur validitas atau tidaknya suatu alat evaluasi. Dan langkah pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman ialah download aplikasinya, kemudian install, dan cara menggunakannya ialah yang pertama, buka aplikasi Anates V4. Setelah itu kita klik di Anates V4 New. Kemudian kalau misalnya pilihan ganda, maksudnya alat evaluasinya berupa pilihan ganda. Ya, setelah itu kita abaikan saja ini. Kita cancel. Kita run saja. Kemudian kalau misalnya baca file yang ada, misalnya teman-teman sudah memiliki file, ya silakan. Namun kalau baru pertama kita menggunakan aplikasi Anates V4, sebaiknya buat file baru saja. Kemudian jumlah subjek di sini berapa peserta didik yang akan mengikuti tesnya. Misalnya di sini kita taruh 5 orang. Kemudian jumlah butir soalnya ada berapa? Misalnya ada 5 juga. Kemudian jumlah pilihan jawabannya misalnya dari A sampai D, berarti kita tulis di sini 4, atau kalau misalnya ada optionnya ada dari A sampai E, berarti kita tulis 5 di sini. Tapi biasanya untuk SD, SMP optionnya hanya sampai D saja. Kemudian kita klik OK. Maaf, ini maksudnya kita ketik 4. Setelah itu di sini kunci jawabannya. Di sini kita isi kunci jawabannya. Misalnya A, D, C, B, C. Kalau teman-teman mengisi di sini E, maka nanti akan ada pemberitahuan bahwa data yang dimasukkan salah. Karena option yang kita pilih tadi hanya sampai 4, yaitu optionnya dari A sampai D. Jadi di sini ditulis C saja. Kemudian di sini pada kolom ini kita isi nama-nama siswa, misalnya Edi, Sam, Sia, Sela, kemudian Ans. Dan di sini pada baris yang ini kita menulis atau kita mengetik semua jawaban dari Edi. Misalnya dia jawab, kemudian Sam juga begitu. Ya. Kemudian di sini juga. Kemudian nah, kalau kita salah mengisinya akan seperti itu. Kemudian kita klik kembali ke menu utama. Setelah itu baru kita mengklik olah semua otomatis. Nah, di sini akan muncul semuanya dari reliabilitas tes, kemudian
yang kelompok unggul dan kelompok asor. Ada daya pembedanya juga, tingkat kesukaran alat evaluasinya seperti apa. Kemudian, nah, ada banyak di sini pemberitahuan tentang tingkat kesukaran, kemudian korelasi skor butir soal dengan skor total. Setelah semuanya itu kita cetak ke file. Kalau misalnya kita mau buat dalam bentuk file. Kalau misalnya kita mau print, maka kita cetak ke printer. Nah, di sini saya memilih cetak ke file. Setelah itu kita klik tulis namanya, misalnya tes kelas 10 misalnya. Kemudian pilih lokasi penyimpanannya. Kemudian terserah saja di mana saja tempatnya. Saya memilihnya supaya simpan di sini. Kemudian kembali ke menu utama dan klik simpan. Kemudian tulis ulang lagi namanya, tes kelas 10. Kemudian tempat penyimpanannya harus sesuai dengan yang tadi ya, di sini. Kemudian ya, save ya. Setelah itu kita keluar dari Anates. Nah, sekarang teman-teman coba kita melihat apakah benar bahwa file itu ada di file tempat penyimpanan yang kita simpan tadi atau tidak. Di sini tadi, kemudian ini. Ya. Tara, ternyata benar ada ya. Oke teman-teman. Baik, semoga video ini berguna bagi teman-teman, terkhususnya untuk para calon guru, sehingga alat evaluasi yang dibuat oleh seorang guru itu dapat diketahui bahwa tes itu layak atau tidak diberikan kepada siswa. Baik, sekian dan terima kasih. Semoga video ini dapat berguna bagi teman-teman. Saya Wilhelmine Wadu.